Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Mukhlas Samani memberikan ilustrasi yang sangat bagus terkait dengan pendidikan profesi guru ini. Jika ibarat sebuah kolam, kalau kita ingin airnya itu bersih, sehingga ikannya itu bisa tumbuh dengan sehat, gemu dan sebagainya, maka yang harus kita siapkan ini adalah air yang jernih. Nah, selama air yang kita tuangkan ke dalam kolam itu bukan air yang jernih, maka keinginan kita untuk menjernihkan air kolam itu tidak akan pernah terwujud. Nah, itulah gambaran pendidikan profesi guru. Sebanyak apapun PPG dalam jabatan itu kita berikan, kalau kemudian yang menjadi guru bukan orang-orang yang memang profesional, orang-orang yang berkompetensi, sehingga dia belum bersertifikasi pendidik, maka yang namanya tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berhak menjadi guru adalah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, seperti yang terjadi sekarang ini, itu tidak akan pernah terjadi. Maka pastikan bahwa proses rekrutmen terhadap guru harus dipenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, yaitu rekrutnya guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, inilah yang kemudian coba diintegrasikan dengan Undang-Undang ASN dan proses pengisian formasi di dalam kebutuhan guru kita di lapangan. Nah, maka yang sekarang ini sedang disiapkan bahwa pelaksanaan pendidikan PPG terintegrasi dengan rekrutmen ASN, sehingga ketika terjadi pengusulan berapa jumlah yang dibutuhkan, maka kita sudah memperhatikan berapa formasi yang dibutuhkan di sekolah. Dan sebelum guru tersebut bertugas di satuan pendidikan, maka setelah terjadi pengumuman hasil seleksi ASN, kemudian mendapatkan SK penempatan, lalu calon guru itu mengikuti program induksi, maka pendidikan latsarnya atau prajabatannya itulah adalah pendidikan profesi guru. Nah, jadi celah bahwa seorang untuk menjadi PNS harus mengikuti latsar, maka bagi seorang guru, latsarnya itu adalah pendidikan profesi guru. Yang kedua, bahwa menjadi seorang guru, rekrutmennya mesti berbeda dengan PNS yang lain. Ada satu hal karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu passion, ya, panggilan jiwa untuk dia bisa menjadi seorang guru. Maka kita sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB, dengan BKN, untuk standar seleksi ASN bagi calon guru, maka di sana sudah harus memasukkan tes penguasaan konten, tes literasi numerasi, tes kepribadian, dan wawancara. Nah, tidak sekedar tes-tes seperti yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah respon dari Kemenpan RB, Kemdagri, BKN ini sejalan dengan ide yang disampaikan oleh Mas Menteri, dan inilah yang sekarang sedang disiapkan oleh tim. Dan ditargetkan untuk pengisian formasi tahun 2022, maka skema ini sudah bisa dijalankan. Nah, nanti bagaimana respon LPTK terkait dengan layanan pendidikan kita, maka ini adalah menjadi bagian penting yang harus dikoordinasikan, termasuk dengan para rektor yang tergabung di forum rektor. Dan ini sudah berkali-kali disonding dan beberapa masukan didapatkan. Nah, ini skemanya, dan melalui pendidikan model baru ini, maka kita akan bisa kembali kepada ide awalnya. Jadi kalau mau membersihkan kolam, maka air yang masuk ke dalam kolam itu haruslah air yang bersih. Kalau kita ingin semua guru di Indonesia ini menjadi guru yang bersertifikasi pendidik, maka semua guru yang masuk ini haruslah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, yang kriterianya sudah kita siapkan. Sementara yang sudah ada di dalam ini, maka intervensi untuk peningkatan mutunya akan kita gunakan dengan program guru penggerak
dengan tetap menjalankan PPG dalam jabatan yang diformulasi baru dengan segala penyesuaian sesuai dengan batas kemampuan kita. Seandainya kita tidak mampu mengintervensi PPG dalam jabatan secara penuh sekalipun, maka sangat berkeyakinan 10 atau 20 tahun yang akan datang, pasti guru-guru di Indonesia ini pada akhirnya akan terisi dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi, selama kita konsisten menjalankan rekrutmen ASN untuk guru sudah dipilih dari guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, ini konsep yang kita terapkan dan ini hitung-hitungan kita, dan kemarin mudah-mudahan ini komitmen dari Presiden untuk menyiapkan 1,1 triliun bagi anggaran untuk pendidikan profesi guru prajabatan, karena mudah-mudahan kondisi keuangan membaik dan insya Allah gini akan bisa kita jalankan untuk memenuhi 72.000 guru yang akan pensiun yang harus terisi di tahun yang akan datang. Lalu yang kedua, ini sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang intervensinya ini diharapkan menghasilkan lulusan yang di atas level yang diharapkan, lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, layanan pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, ini sebenarnya kan jati diri dari inklusif, teaching at the right level. Ini adalah semangat yang kita bawa dari inklusif. Nah, apa peran yang bisa kita jalankan ketika program sekolah penggerak ini ada? Nah, tadi Pak Yaswardi kan menjelaskan ada komite pembelajaran dan ada in-house training. Nah, program sekolah penggerak kita jalankan dengan menyeleksi calon kepala sekolah yang akan kita pilih. Jadi kepala sekolah yang ada ini kita seleksi, maka yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin pembelajaran, nah itu yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam menjalankan program ini, maka sekolah tersebut mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Nah, sebelum program dijalankan, maka semua kepala sekolah terpilih, semua pengawas, semua guru itu akan mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mendapatkan pelatihan tentang perencanaan sekolah berbasis data. Mendapatkan pelatihan tentang digital school. Nah, ini semuanya diberikan. Nah, dalam konteks ini, maka ketika sekolah itu sudah berjalan, kita memberikan pendampingan kepada sekolah tersebut selama 3 tahun, dan itu dilakukan oleh para pelatih ahli. Nah, disinilah peran dari para dosen, dari para pengawas sekolah, ya, dari para praktisi, dari para kepala sekolah atau guru yang pernah mendapatkan penugasan untuk memimpin atau mengajar di sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri. Nah, kurikulum mandiri ini maksudnya adalah kurikulum seperti IB, Cambridge, kurikulum bukan kurikulum nasional, maka dia bisa menjadi calon pelatih ahli. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita bisa manfaatkan peluang itu. Daftar sebagai pelatih ahli, karena disitulah kita mendampingi 5 sekolah rata-ratanya. Nah, kalau mendampingi 5 sekolah, maka di situ sudah ada berapa pengawas yang akan terlibat, berapa ratus guru yang akan kita dampingi, berapa puluh ribu anak yang akan terintervensi oleh kita kalau kita menjadi pelatih ahli. Sehingga nggak ada alasan lagi kita nggak punya ruang untuk menjelaskan pendidikan inklusif, karena kita bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah yang melayani pendidikan anak-anak kita.